Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi mala'a qalbuhu min jalalik wa 'ainuhu min jamalik wa udhunuhu min ladhithi khitabik fa asbaha farahan masrura muayyadan mansura. Amma ba'du, al-mukarramun wal muhtaramun, para sepuh, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatidzah, wabil khusus akhina al-fadil al-habib Syekh wal-habib Muhammad wal-habib Husain, terkhusus sahibul bait wa sahibul khidmah lid-da'wah al-muhammadiyah, panjenenganipun Kiai Misbahul Munir dan sedaya keluarganipun lan santri-santrinipun, mugia diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala barokah yang sempurna, kesehatan dan umur yang panjang, hajat yang dikabulkan, dan husnul khatimah ba'da umrin tawil wal istiqamah. Para rawuh, para bapak, para ibu ingkang dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyadari dan mengetahui betapa pentingnya majelis-majelis seperti ini, baru kita bisa bersyukur kepada Allah dengan hati kita. Sebelum saya mengajak kita bersyukur kepada Allah atas majelis dan nikmat yang lainnya, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa Bapak Ibu sekalian, sekarang ini menurut nas hadisnya Nabi sedang berada di kebun surga. Hadis Rasulullah mengatakan, idza marartum biriyadil ilmi farta'u. Jika kalian lewat kebetulan ngeliat atau mendengar tentang adanya majelis-majelis ilmu, farta'u, maka mampir, duduk, hadir, ikut, dengarkan. Kenapa demikian? Karena bagaimana orang akan bisa masuk ke dalam sorga kalau tanpa tahu caranya masuk sorga. Untuk tahu caranya masuk sorga itu harus dengan ilmu. Untuk mengetahui ilmu itu harus belajar. Untuk belajar ilmu yang bisa memasukkan kita ke dalam sorga, itu tidak harus di kelas maupun di sekolah
tetapi di majelis-majelis ilmu itu sudah bisa memberitahu kita bagaimana caranya masuk ke dalam surga. Kalau tadi Rasulullah mengatakan bahwa majelis seperti ini adalah kebunnya surga, idza marartum biriyadil jannati farta'u, maka semakin sering orang itu dilihat oleh Allah duduk di kebun sorga, di bumi atau di majelis ilmu, maka semakin besar kesempatannya untuk masuk ke dalam sorganya Allah kelak di hari kiamat. Kenapa kok dibilang kebun sorga, dan kenapa kok dipastikan yang sering hadir di majelis ilmu memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk ke dalam sorga? Pertama, orang yang hadir ke majelis ilmu tidak ada yang bisa melakukannya dengan keinginan dirinya sendiri, tidak ada. Setiap dari sampean semua yang hadir ini, syariatnya bisa saja diundang oleh Gus Munir, Habib Syekh dan sebagainya, tapi hakikatnya Allah yang menentukan sampean semuanya dengan ketentuan baik di malam ini untuk masuk ke dalam kebunnya surga. Jika Allah tidak mau, jika Allah tidak mengizinkan dan menakdirkan, apapun keinginan dan usaha kita untuk hadir di majelis kebaikan tidak akan pernah bisa. Dan sebaliknya, jika Allah sudah menakdirkan dan mengizinkan kita hadir, orang lewat pun bisa mampir, walaupun tidak dengar sebelumnya dan tidak tahu. Oleh karena itu, adanya kita di majelis-majelis ilmu, majelis kebaikan, majelis mengenal Nabi, majelis menyebut sejarah Nabi, majelis memuji dan bersolawat kepada Nabi, majelis yang tidak diajarkan membenci orang, majelis yang tidak diajarkan menyalahkan orang, majelis yang kalau datang dalam keadaan bingung pulang dalam keadaan tenang, majelis yang kalau datang dalam keadaan kurang ukhuwah kepada umat Islam pulang tambah cinta kepada umat Islam, cinta kepada sesama. Ini berarti adalah majelis yang diinginkan karena Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang hadir di majelis seperti itu, berarti orang itu dikehendaki baik oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya begitu tahu bahwa sampean semua sekarang ini adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan baik, dikehendaki baik, dan kita butuh kebaikan dari Allah, baru kita sadar alhamdulillah. Yang kedua, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu dibutuhkan rahmat, lebih butuh kepada rahmat daripada kepada amal ibadah. Satu waktu Rasulullah SAW pernah berkata, sahabat semua, kamu tidak akan bisa masuk surga dengan amal ibadahmu, nggak bakalan bisa, kata Nabi. La yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Amal itu ibadah, tahajud, sholat, baca Quran, wirid, ziarah wali songo, sedekah, umrah, itu amal. Kata Rasulullah, tidak akan bisa siapapun masuk surga dengan amal perbuatannya. Sahabat heran. Maka itu dia nanya kepada Rasulullah,
Wala anta ya Rasulullah, termasuk jenengan tidak bisa masuk surga dengan amal ibadah jenengan ya Rasulullah. Wala ana, termasuk saya tidak bisa, kata Rasul. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali orang seperti saya dan sampean, kata Kanjeng Nabi, orang yang dituruni rahmat oleh Allah, baru dengan rahmat itu bisa membeli tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kaitannya hadis dan rahmatnya Allah dengan majelis seperti ini? Kan gitu. Di dalam hadis Nabi juga ngasih tahu. Apa kata Nabi? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul satu kelompok di rumah-rumah dari sekian banyak rumahnya Allah. Rumahnya Allah yang gebeb, rumahnya Allah. Lah ini kan rumahnya Gus Munir. Secara istilahan rumahnya Allah itu masjid. Tetapi secara umum rumahnya Allah itu sesuai dengan ayat yang menyebutkan tentang buyutullah. Di situ Allah mengatakan fi buyutin adzinallahu an turfa'a. Apa? Fi buyutin adzinallahu ayyudhkara wa turfa'a fiha ismuhu. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Setiap rumah, lapangan, gudang yang dipakai untuk di situ menyebut nama Allah, meninggikan nama Allah, membacakan sesuatu yang terhubung dengan taqarrub, mahabbah dan takwa kepada Allah, secara lugatan itu termasuk baitun min buyutillah. Lanjut hadis tadi, tidak ada sekelompok orang berkumpul. Ini kita sekarang kelompok yang sedang berkumpul. Ada yang dari sana, ada yang dari sini, ada yang dari tetangga sebelah, ada yang dari luar Kediri bahkan kumpul di sini. Buat apa? Menyebut nama Allah. Apakah ada nama Allah dari tadi disebut di sini? Banyak. Apakah ada tasbih dan tahmid yang disebut oleh Allah di sini? Ada. Apakah ada salawat yang dipanjatkan di sini? Ada. Apakah ada salam kepada Nabi Muhammad yang dibacakan di sini? Secara lugatan ini adalah baitun min buyutillah. Kata Nabi, sekelompok berkumpul, sekelompok manusia yang berkumpul di salah satu rumahnya Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran baik secara zahiriyah, syar'iyah maupun secara ma'rifah dan hakikah, illa tidak ada lain yang akan mereka dapati kecuali ghasyiyatuhumur rahmah, akan dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang ini Pak, Bu, rahmat sedang diturunkan oleh Allah kepada kita. Rahmat sedang deras diturunkan oleh Allah kepada kita. Kerasa enggak kalau rahmat diturunkan? Kerasa. Apa rasanya? Rasanya berbeda-beda pengetahuannya antara satu orang dengan orang yang lain. Antara satu bapak, satu ibu dengan ibu yang lain beda-beda. Kalau sahabat Nabi, begitu rahmat turun itu melihat kayak ada kabut. Di mana padang pasir Arab ada kabut.
Kalau di Sawangan ada kabut. Di sini atau di mana? Di Besuki ada kabut. Di Arab ada kabut? Tidak ada. Tapi begitu Nabi SAW kumpul dengan sahabatnya dan berzikir, maka mereka melihat kabut turun seperti sahabah turun. Dan yang kedua, biasanya kalau rahmat turun ke hatinya orang mukmin itu biasanya jadi ngantuk. Makanya lihat di pengajian-pengajian banyak yang ngantuk apa enggak? Itu berarti sedang dituruni rahmat oleh Allah. Wis husnudzone ngoten mawon. Ada rasa tenang di dalam hati sehingga dia ngantuk. Tersebut di dalam Al-Quran bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sakinah, nama lain daripada rahmat, pada saat perang Badar, lagi perang Pak. Ndak hati-hati ya kepenggal, kesabet pedang dan mati. Itu sahabat Nabi ada sampai beberapa kali jatuh pedangnya dari atas kuda yang sedang berperang karena ngantuk. Tumon jenengan dapat tawuran ngantuk. Ada orang lagi tawuran sambil ngantuk, bukan mendem ya, ngantuk. Kalau tawuran mendem banyak, tawuran ngantuk tidak ada. Kecuali orang yang sedang dituruni hatinya rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah. Makanya dulu zaman PKI dulu, tahun 1928, 30, 35, 40 sampai ke 65, itu kalau sudah ada serangan PKI, para kiai ngumpulkan santrinya, ngumpulkan masyarakat di masjid. Yang biasa dibaca itu tadi yang saya baca itu, Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasuqul khairah illallah, bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yusrifus su'a illallah, bismillahirrahmanirrahim, masyaallah makana min ni'matin fa minallah, bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum sampai akhir. Kenapa kok seperti itu? Karena memang meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tadi Bismillah, Masya Allah, sengaja saya bawa supaya saya ingat untuk saya ijazahkan lagi kepada semua yang hadir. Dibaca 3 kali habis subuh dan 3 kali habis maghrib setelah membaca ayat kursi sekali. Lalu dilanjutkan dengan laqad ja'akum 7 kali. Kemudian ditutup dengan kaf ha ya ain shad kifayatuna, ha mim ain sin qaf himayatuna. Terus dibuka tangannya, ditiup sambil membaca fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim, diusapkan ke seluruh badan. Dulu zaman PKI seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah mendapatkan rahmat akan dikelilingi oleh malaikat. Wa haffathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat. Setelah dikelilingi oleh, bayangkan orang sudah dikelilingi malaikat, dikelilingi Satpol PP saja sudah agak aman Pak. Dikelilingi Banser saja sudah ngerasa aman, apalagi yang ngelilingi malaikat. Zaman dulu itu kalau bukan karena banyaknya malaikat yang menjaga
para masyayikh, para santri, para asatid ahli sunnah wal jamaah mungkin sudah habis sekarang, sudah dibelain semua. Tapi karena memang pada saat itu andalannya adalah Allah, idzikirnya kepada Allah, ingatnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah lewat para ulama-ulamanya Allah, maka mereka dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang tidak ada PKI, ya. Apakah kalau tidak ada PKI sudah tidak ada ancaman? Masih ada Pak ancaman. Ancaman adu domba antar umat Islam. Ancaman dari geng motor misalnya. Ancaman begal, ancaman Masya Allah, tabarakallah. Banyak ancaman sekali. Maka itu jangan jauh-jauh dari Allah, jauh-jauh dari ulama, dan jangan jauh-jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ini, di majelis seperti ini, semuanya lengkap. 4 sehat, 5 sempurna. Sehingga setiap dari mereka yang hadir di majelis seperti ini adalah sebuah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas setiap yang hadir majelis untuk mengucapkan Alhamdulillah. Apa sudah habis? Belum. Yang ketiga, pertama dirahmati Allah, yang kedua dijaga malaikat, yang ketiga apa? Diampuni dosanya oleh Allah. Lah kalau diampuni dosanya oleh Allah, terus manfaatnya apa? Nah ini, sampean pernah enggak ngerasa seret rezekinya? Pernah enggak? Itu karena dosa sebabnya. Pernah enggak cekcok rumah tangga? Pernah enggak? Itu karena dosa sebabnya. Punya anak nakal pernah? Itu karena dosa. Punya istri tidak taat kadang-kadang karena dosa. Punya suami suka pulang malam, ya karena dosa. Semua kesialan di dalam hidup itu dikarenakan dosa. Sebetulnya di dalam Islam itu tidak ada yang namanya sial kalau lewat ini, sial kalau nikah di bulan ini, sial. Tidak ada dalam Islam sebetulnya. Ketika sudah sahabat berbicara tentang jangan ini pamali, jangan ini bikin sial, ini bikin apes, Nabi SAW sebagai pemberi pelajaran dan pencerahan kepada umatnya mengatakan asyu'mu huwa dzambu. Yang bikin kamu sial itu adalah dosa. Caranya untuk menghilangkan dosa biar tidak sial itu dengan apa? Istighfar. Kalau istighfar apa langsung diampuni dosanya oleh Allah? Secara teori seperti itu. Tapi banyak sekali orang yang beristighfar, yang membaca istighfar tidak diampuni dosanya oleh Allah. Karena istighfar itu adalah sebuah merek. Isinya adalah at-taubatun nasuh. Merek kalau tidak ada isi, bungkus sudah tidak ada isi, biasanya masih ditaruh di lemari apa dibuang tempat sampah? Sampah. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi manfaatnya. Maka itu kalau mau minta ampun sama Allah, jangan baca istighfar tapi beristighfar. Apa ada bedanya antara membaca istighfar dan beristighfar? Ada. Contohnya sambil nulis SMS, sambil nulis WA, Astaghfirullahaladzim, 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 send, kirim. Ini orang istighfar apa baca istighfar? Baca istighfar. Kalau untuk baca istighfar, kaset dan USB bisa, burung beo bisa. Tapi apakah itu yang akan menggugurkan dosa? Bukan. Yang akan menggugurkan dosa itu
itu adalah beristighfar. Beristighfar itu seperti apa? Syaratnya beristighfar itu adalah at-taubatun nasuh, yang baru dosanya akan diampuni oleh Allah. Bersih dosanya, rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun, bejo dari semua urusannya yang datang juga, sialnya minggat. Caranya beristighfar gimana tuh? Diajarkan di dalam kitab-kitab Imam Ghazali, bahkan para kiai-kiai juga sering menyebutkan kalau mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu ingat apa yang mau kamu istighfari. Sadari bahwa itu kamu telah melanggar zat yang menciptakan kamu, memberi rezeki kamu. Lalu ucapkan permintaan ampun kepada kesalahan itu dengan hati yang nyesal. Lalu janji kepada Allah dan kepada diri sendiri tidak akan mengulangi dosa yang sama. Lalu meninggalkan siapa-siapa yang menyebabkan saya jatuh kepada dosa tersebut. Baru terwakili semua perasaan dalam hati tadi itu dengan kalimat astaghfirullahaladzim. Makanya kalau sudah orang yang membaca istighfar itu adalah orang yang bertobat, pasti dari matanya akan mengalir air mata takut kepada Allah. Introspeksi diri. Pernah enggak sampean tuh baca istighfar sambil menangis matanya tanpa ada musibah ya? Biasanya kan kalau kita ini mau istighfar, astagfirullahaladzim sambil nangis ketika suami sakit gitu, ketipu orang, ada masalah baru. Itu kita nangisnya bukan karena nangis minta ampun sama Allah, nangis karena ada musibah. Itu beda, bukan istighfar itu. Kalau istighfar itu coba sampean jajal, malam-malam bangun lagi pada tidur semuanya, ambil wudu, gelar sejadahnya, sholat 2 rakaat tahajud, setelah salam sampean ingat apa dari pagi kesalahan dan ketidakpantesan saya dilihat oleh Gusti Allah apa? Oh saya tadi ini, saya tadi gini, astagfirullah. Umpama saya mati belum istighfar, kira-kira saya mati husnul khotimah apa suul khotimah? Kok kayak suul khotimah? Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dari hati Pak, pejamkan matanya dari hati, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil diingat dosanya. Mustahil sampean tidak bisa nangis Pak, kecuali sampean tidak punya iman kepada Allah. Istighfar yang seperti ini sulit tapi ya memang sulit. Kalau sampean mau makan nasi tumpang sama kerupuk ya cukup dengan punya uang 10.000. Tapi mau makan ayam, mau makan apa sate apa ya tidak cukup 10.000. Semua itu tergantung daripada usahanya. Kaitannya sama majelis yang kita hadiri ini apa sih? Akan kaitannya ini. Begitu sampean hadir di majelis seperti ini, mau baca astaghfirullahaladzim atau tidak baca astaghfirullahaladzim, bubar dosanya diampuni oleh Allah Pak. Diampuni. Mosok tapi nggih. Jare sapa? Jare Kanjeng Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Yaitu yang saya bilang yang ketiga, yang keempat adalah yang hadir di sini ini dosanya diampuni semua oleh Allah. Hadisnya ada. Makanya saya sering bilang khususnya kepada bapak-bapak, biasanya bapak-bapak ini kalau di majelis suka ngomong, beda sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu diam semua. Makanya bapak-bapak jangan ngomong ya kalau di majelis biar dapat rahmat dari Allah. Tiru ibu-ibu tuh. Jadi begitu kita masuk ke majelis, ayo berhenti ngomong.
Apa ndak capek dari mulai bangun tidur, di dapur ngomong, di ruang tamu ngomong, di teras ngomong, di halaman ngomong, ketemu teman ngomong terus. Ya di majelis kunci sebentar, gantian biar ustadznya, kiainya yang ngomong, sampean yang diam. Kalau majelis dihadiri dengan benar, diniati tenanan, maka begitu Al-Fatihah selesai bubar, apa katanya malaikat? Ankumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikum hasanat. Malaikat ikut senang. Malaikat begitu jenengan bangun nanti ini, kata malaikat, ayo bangun. Dosamu wis disepuro karo pangeran. Bahkan bukan cuman dosanya, kejelekan yang kamu kerjakan dan ditulis oleh Allah sebagai kejelekan, dengan barokahnya hadir majelis kebaikan ini diganti kejelekannya dengan kebaikan. Alhamdulillah. Makanya Pak Bu, hadir majelis itu bukan ringan, bukan sepele. Ini salah satu kunci dan ongkos jenengan untuk mati husnul khotimah. Di sini insya Allah ada para walinya, hatta satu ada. Ada yang mustajab doanya. Ketika niatnya satu lillahi ta'ala, yang paling elek akan dinilai oleh Allah dengan nilai pandangan Allah kepada yang paling bagus. Dikasih yang paling bagus dengan pemberian yang bagus, yang elek di pojok belakang juga dikasih dengan pemberian yang bagus oleh Allah. Dari rahmatnya, dari sakinahnya, dari inayahnya, bahkan sampai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kan tadi tidak pakai sambil nangis sambil ingat dosanya, nelongso, nyesel, izin karo pangeran. Kalau untuk diampuni di majelis taklim itu syarat tidak ada. Syarat yang berat itu, sampean di rumah istighfar 100, belum tentu diampuni sama Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Belum tentu diampuni dosanya. Benar Pak. Kecuali penuh syarat taubatan nasuha, baru diampuni. Tapi kalau hadir majelis ilmu, tidak beristighfar pun ketika bubar, dosanya diampuni oleh Allah. Saya tanya sekarang, alhamdulillah nama boten? Alhamdulillah. Makanya kadang-kadang marilah kita bersyukur kepada Allah. Nah kadang-kadang bingung apa yang mau disyukuri. Kalau saya datang punya utang, pulang tetap punya utang. Tapi ketika kita tahu hal yang tidak terlihat dari fadilah hadir majelis taklim ini, maka akan membuat kita senang dan syukur hadir majelis. Pulang dari majelis besok kangen pengen majelis lagi. Kenapa? Pengen diampuni lagi, pengen dapat rahmat lagi, pengen dapat sakinah lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Apa sudah selesai fadilahnya hadir majelis? Belum, masih ada lagi. Apa itu? Kebayang enggak? Sampean siapa namanya? Muhammad Tohib. Muhammad Rohim. Muhammad Rohim. Saya yang pundi jenengan? Hah? Tanjung. Alamat desa kampungnya? Tanjung Anur. Kebayang enggak sampean kira-kira? Besok pagi lihat berita di Metro apa di TV One apa di mana, tahu-tahu ada Prabowo Presiden Republik Indonesia sedang pidato. Tiba-tiba Prabowo nyebut
dengan Kang Rohim dari Nganjuk Prambon, Tanjung Anom. Kebayang enggak kira-kira? Nasibnya besok berubah apa sama? Berubah, Pak. Dulu jalan biasa saja, tiap jalan ini langsung jadi kayak artis, orang bisik-bisik semua. Ini loh ternyata yang diomongi Pak Presiden kemarin. Biasanya enggak ada tamu, banyak tamu. Kang, nopo to Kang ijazahnya Kang? Sampai bisa Presiden nyebut nama sampean. Nanti yang sabun, yang sampo datang minta Kang, sampean jadi apa itu? Kalau tampil di media itu, jadi sponsor. Langsung berubah, gara-gara disebut sama Presiden sekali. Bangganya, senengnya, manfaatnya. Lah sementara sampean tadi, dari tadi sampai sekarang ini, satu persatu namanya sudah disebut oleh Allah dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kira-kira mulia mana Allah sama Presiden? Kuasa mana Allah sama Presiden? Lah kira-kira jenengan Kang Rohim senang mana disebut sama Allah atau sama Presiden? Beneran? Bukan cuman beliau, semua sampai yang belakang-belakang itu disebut sama Allah. Asal ikut zikir tadi. Tadi perasaan belum ada zikirnya, cuman ada Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma itu namanya zikir. Karena nyebut nama Allah. Allahumma itu tafsir Arabnya adalah ya Allah. Begitu ada orang mengatakan Allahumma atau ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala balik nanya labbaika ya abdi. Ada orang bilang ya Allah. Allah itu tidak diam. Ketika begitu ada hamba manusia yang mengatakan ya Allah, Allah itu terus langsung dawuh, labbaika ya abdi, ada apa kamu manggil saya wahai hambaku? Maka itu di dalam doa biasanya kalau mau doa apapun diawali dengan Allahumma sholli sholatan. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada Nabi. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fiddin. Ya Allah, karena tahu ulama ngajari nulis doa, begitu Allah dipanggil Allahumma yang artinya ya Allah, Allah pun dawuh balas ono opo arep opo kowe. Di situ kita ucapkan bahasa-bahasa doa. Lah kalau kita setelah mengatakan Allahumma atau ya Allah lalu tidak minta, apa dikasih sama Allah? Innallaha alimun bidzatis. Allah itu maha tahu apa yang ada di hati kamu. Makanya para aulia, para salihin, para ulama kadang-kadang doanya hanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dibaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wiritan ya Allah, ya Allah. Enggak minta apa-apa. Mulutnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Lah permintaannya apa? Nah dikira Allah kayak kita, kalau tidak ngucap baru kita tidak tahu, kalau diucap baru tahu. Allah tidak. Bahkan yang meletakkan permintaan di dalam hati kita itu adalah Allah, supaya diucapkan. Kalau tidak diucapkan apa Allah tidak tahu? Tahu, Pak. Allah sebut namanya semua. Nabi Muhammad sebut namanya semuanya.
Sampean malam ini Pak, senganjuk se-Jawa Timur menungsa paling mulia malam ini. Kecuali ada di tetangga sebelah di Surabaya, di Malang, di Blitar yang zikiran juga, ya berarti mereka masuk dalam kemuliaan bareng dengan sampean. Apalagi bukan hanya disebut oleh Allah, disebut juga oleh Nabi Muhammad. Allah dan Nabi Muhammad nyebut nama sampean malam ini. Masya Allah. Saya pikir tidak ada kemuliaan lebih mulia daripada seorang yang di saat bersamaan di satu malam disebut namanya oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang lebih mulia dari itu. Gimana betul? Semua itu sampean dapati karena apa? Karena sampean hadir di majelis ilmu dalam kesempatan ini, Jalsatul Itsnain Anwarus Shalihin. Apa sudah selesai barokah manfaat hadir majelis? Belum. Masih ada lagi. Pengen tahu enggak lanjutannya? Kalau ada orang kayak kita ini sekarang duduk enggak punya tujuan lain kecuali hanya ingin ngumpul-ngumpul zikrullah, salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, silaturahmi sesama orang muslim, terus dengarkan ceramah ilmu lalu pulang, tidak ada niat lain. Apa status sampean semua di hadapan Allah? Malam ini sampean adalah kelompok hamba yang dikatakan oleh Kanjeng Rasul yubahi bihimul malaika, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Subhanallah. Lakados kula lan panjenengan modele wis elek terus dibanggakan sama Allah Ta'ala. Apanya Pak yang dibanggakan? Coba, apanya yang dibanggakan? Bajunya murah, songkoknya kadang putih campur batik, bajunya ya juga dari mulai pagi tidak ganti. Apanya yang dibanggakan? Coba. Tidak ada yang dibanggakan dari dohir kita, dari ujung kepala sampai kaki, nggak ada yang pantas dibanggakan. Yang dibanggakan sama Allah cuma satu, niat dan pekerjaan sampean hadir di majelis ini untuk bertakarrub kepada Allah, maka dari itulah jenengan kula lan jenengan sedaya malam ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya tenanan toh saiki. Mantep teko ati toh. Coba tadi alhamdulillah. Tapi sekarang ini barokahnya ilmu. Kalau kemarin-kemarin tidak hadir pengajian ya tidak apa-apa. Tapi besok-besok saya yakin beda sampean. Beratnya, rindunya kepada pengajian beda. Kenapa? Karena sudah tahu atau baru diingatkan lagi tentang manfaat hadir majelis. Tapi rezeki tetap seret. Kadang-kadang kan gitu ya. Tapi kok kehidupan ini semakin lama semakin sulit. Sulit Beb. Teman betul loh. Betul Beb. Sulit kata manusia. Tapi kata Allah tidak pernah ada kamus sulit bagi Allah. Jangankan yang masih masuk akal, tidak masuk akal pun tidak ada urusan sama Allah. Kira-kira bisa tidak ada perempuan tidak keluar rumah, tidak disentuh sama laki-laki kok meteng, bisa? Secara logika tidak
Secara logika mustahil, Pak. Sampean megang tungket terus datang ke perigi, sampean pukulkan tungketnya, dar ke laut, tahu-tahu laut pecah jadi dua, terus kelihatan bawahnya tanahnya, kira-kira bisa? Ayo kalau bisa jajal. Mustahil jawabannya. Batu dengan gosok-gosok, pada batu besar gosok-gosok di kalen situ. Tiba-tiba lahir unta, keluar unta dari batu. Bisa? Mustahil. Di dalam surat Yasin terakhir dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sinten sing dawuh niki? Gusti Allah. Kun, yang katanya orang sulit, yang katanya orang mustahil, yang katanya orang tidak mungkin, yang katanya peneliti begini, yang katanya para ahli begitu, semuanya akan hilang kalau sudah Allah berkata kun fayakun. Maka itu ada satu riwayat bacaan surat Yasin saking Habib Abdullah Al-Haddad Shahibur Ratib. Dawuhnya Habib Abdullah, barang siapa yang membaca surat Yasin sekali dengan cara seperti ini, maka untuk suatu hajat, maka sama dengan membaca surat Yasin 41 kali. Kalau sudah nanti diijazahin, dibaca di rumah bareng-bareng. Bagaimana caranya? Caranya Yasinnya diulang 7 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. 7. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim yundira qauman ma undira abahum ahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun, sampai dzalika taqdirul azizil alim. Dibaca berapa? 4. Wis ngerti toh? Yasin Fadilah agak panjang. Habib Abdullah Haddad itu melas karo sampean, karena tahu sampean orang malas baca Quran, jadi disingkat tapi faedahnya tetap jos, Pak. Dzalika takdirul azizil alim dibaca 14 sampai kepada ayat berikutnya salamun qaulan mir rabbir rahim, dibaca berapa? 16 kali. Lalu terakhir membaca awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum bala. Berhenti. Diulangi lagi, awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum bala. Diulangi berapa kali? 4 kali. Baru kemudian ngangkat tangan kepada Allah, minta hajatnya. Hajat apa? Kalau hajat pengen punya anak, dibaca Rabbi inni. Kalau punya anak, pengen punya anak, membaca Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin 37 kali. Kalau jomblo pengen nikah, duda rondo belum nikah, pengen cepat nikah, setelah membaca awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa mithlahum bala, yang ketiga kali baca
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir 41 kali. Lalu kalau kepengen rezekinya murah, diparingi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mithlahum bala ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni. Berapa kali? 11 kali. Ada lanjutannya, ada. Baca doanya Rasulullah yang diajarkan kepada Sayyidina Hasan dalam mimpi. Apa doanya? Allahumma aktif fi qalbi raja'ak waqta' raja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Allahumma madhafadhan hukumati wa qasuran hu amali wa lam tanta ilaihi rahbati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri ala lisani mimma ataita ahadan min awwalina wal akhirin fakhussani bihi ya rabbal alamin. Setunggal. Lanjutanipun ayat 1000 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lah apa pertanyaannya, apa sampean ndak diajari toh sama Habib Syekh? Belum. Berarti pengen sugih dhewe ki Habib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in. Dibaca berapa? 11 kali, lalu ditutup dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1 kali. Ini mujarrab, Pak. Saya kasih sampean sekarang ijazah ini karena aku melas ndelok ya awakmu. Wajah-wajah yang penuh dengan perharapan, pengharapan, ngarepnya kepada Allah. Mungkin wasilahnya majelis ini digerakkan saya untuk memberikan ijazah ini, mudah-mudahan ketampi dengan barokah. Amin Allahumma amin. Lah kalau umpama kok kepengen jaduk Bib, gimana? Apa bisa? Bisa. Apa? Ayat kursi sekali. Terus amanar rasulu sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Terus law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada war-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Berapa kali? Sekali. Terus ada lanjutannya enggak? Tergantung. Pengen ke jaduk 1/4, jaduk separuh, jaduk 1/3, apa jaduk full? Kalau jaduk full ditambahin jaljalutiyah sama barhatiyah. Cuman ini untuk 35 tahun ke atas, supaya tidak dibuat main-main. Itu saja sudah cukup, Masya Allah. Ditutup dengan bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah, sampai la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga la haula wala quwata illa billahnya dilanjutkan dengan hil aliyil azim. Kira-kira apa lagi? Ada yang mau nanya untuk apa lagi?
suami biar betah di rumah. Nggih mboten, Bu? Ibu, kalau habis wudhu selesai, ambil air satu, apa jenenge? Oke, apa jenenge? Ambil air satu cawuk, lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Satu kali. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Lalu ditutup dengan ya wadud 7 kali dengan 1 kali nafas, ditiupkan ke air, diraupkan ke muka, jangan dianduin sampai kering sendiri. Insya Allah suami tidak sampai setengah jam keluar rumah, balik lagi. Ditanya, kenapa mas kok balik? Aku kangen loh Bu, karena Allah. Lah apa bisa yang buat laki-laki kepada istri? Bisa. Lah kalau buat kepada orang lain, hati-hati satu hal ya. Kadang-kadang orang bermaksiat kepada Allah membawa nama Allah. Ini yang kadang-kadang sering kena murkanya Allah, kualat karo Gusti Allah itu. Kalau orang misalnya bacain orang lain sementara hukumnya haram tapi pakai ayat Quran, naudzubillahi min, hati-hati. Pun ada lagi? Nyaur utang. Sebetulnya kalau untuk nyaur utang itu dengan adanya yang tadi ya Fattah ya Razzaq, kalau sampean dikasih rezeki sama Allah pasti ini ya iso nyaur utang no. Otomatis itu. Sampean punya utang 100.000 tiba-tiba dapat 10 juta, ya selesai. Ada lagi untuk nyaur utang doa dari Nabi SAW. Itu tadi itu betul. Allah maktifi qalbi raja aman siwak, itu diniati untuk membayar utang. Itu insyaallah mustajab kalau dibaca betul-betul bertawakal dan berihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Ya, kadang-kadang gini. Sampean kalau ada di majelis taklim itu kan pengennya jadi orang soleh toh. Saya tidak yakin ada orang sedang kayak sampean sekarang ini, tahu-tahu dalam hatinya kok pengen maksiat sama Allah. Kira-kira kan tidak ada. Tapi begitu keluar dari majelis, setan goda lagi jadi pengen maksiat. Ada satu orang datang ke orang soleh. Disebutkan di dalam kitab Tadhkirun Nas. Dia bilang, saya ini kalau lagi duduk sama para masyayikh, para kiai habaib, para ustadz ulama, kok ke hati itu kok marem, tenang, tidak pengen maksiat, terus pengen mengerjakan amalan-amalan ibadah yang sudah dijelaskan tadi. Tapi begitu keluar dari rumah, dari majelis, pulang ke rumah, kok kondisi batin berubah jadi drop. Ada orang yang ngadu kepada salah satu ulama besar sedemikian. Kata ulama itu, dua hal yang perlu kamu perhatikan. Kaping setunggal, jaga makanan haram jangan sampai masuk perutmu. Ya.
Ini tanda-tanda akhir zaman ini diantaranya selain banyaknya zina, diminumnya khamr, kebencian dihembuskan kepada sesama muslim, bahkan diusahakan dan dimodali orang untuk benci antara satu dengan yang lain. Diantaranya juga adalah orang tidak peduli makanan yang dimakan halal atau haram. Jadi bagaimana caranya supaya bisa istiqomah? Nah ini kan supaya bisa istiqomah. Dia mengatakan satu, jangan makan haram. Yang kedua, suruh baca tadi surat kedua sebelum akhir dari Al-Hasyr. Law anzalna hadzal Qur'ana ala la ra'aitahu khashi'an min khasyatillah wa amthal nadribu lin-nasi lahum. Yang kedua lanjutannya, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada war rahmanur rahim. Oh, bukan yang tadi, yang ini nih. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada war rahmanur rahim. Dibaca 100 kali tiap pagi. Kira-kira untuk zaman sekarang masih mustajab enggak doa ini? Mustajab. Apa sudah ada buktinya? Ada. Siapa yang membuktikan? Saya. Saya paling angel dulu kalau tahajud sujud nangis. Minta sama Allah. Belum dikasih. Tapi setelah saya istiqamah membaca Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada war rahmanur rahim, itu sak gampang-gampangnya begitu sujud sama Allah nangis. Apa sujud sama Allah nangis itu ada manfaatnya. Air mata yang dikeluarkan oleh seseorang karena rasa takut, rindu, cinta kepada Allah, itu air mata yang akan memadamkan jilatan api neraka yang akan menyambar kita pada saat kita melintas di atas Shiratal Mustaqim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah selesai, tidak ada permintaan lagi, saya tutup. Buat anak, ini penting. Buat anak penting. Kenapa kok dianggap sebagian orang tidak penting? Karena bukan duit. Yang penting kadang-kadang cuma dianggap duit, padahal duit itu nomor 27. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Paling besarnya nikmat Allah kepada orang itu adalah istri solehah, anak yang soleh. Bagaimana cara punya anak yang soleh? Prosesnya harus seperti yang dikatakan oleh Nabi, tungkahul mar'u li arba li jamaliha dan seterusnya. Dilihat hasabnya, dilihat nasabnya, dilihat keluarganya, dilihat keluaran mana, dilihat pernah pacaran atau tidak. Baru setelah itu dinikahi. Biasanya kalau sudah syarat-syaratnya bagus, setelah nikah tidak terlalu banyak masalah. Termasuk kesolehan anaknya tidak terlalu banyak masalah. Tapi kalau sudah kadung dan terlanjur, maka pada saat anak itu tidur, sampean bacakan kepalanya, dipegang, dibacakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, yang tadi itu. Lalu setelah selesai itu pegang dadanya, dibacakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sampai fa idza faragta fansab wa ila rabbika farqab. Dilanjutkan dengan Rabbi syrahli sadri. Sadri ini kan dadaku, padahal dadanya anak, diniati mawon biar tidak ngerubah ayat. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qauli bihaqqi sayyidina Muhammad. Kerjakan itu 7 malam, insya Allah akan ada perubahan terhadap anak-anak yang biasa nakal, rewel, sakit-sakitan, ngeyel dan seterusnya. Pun nggih. Jadi kalau kebanyakan ijazah nanti malah tidak dikerjakan. Ja'alanallahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.